Nalika juga artinya jam ya. Ada satu lagi namanya Chuamong. Chuamong. Nah, perbedaannya apa? Kalau misalnya buat Mong, itu tuh biasanya dia buat ngehitung waktu pembagian kayak gini ya. Misalnya nih, ini kan ada Hok Mong Chow tuh. Nanti kita bahas ya. Kalau misalnya Nalika, biasanya dia tuh dipakainya kayak umum gitu ya. Misalnya nih, dari jam 1 sampai jam 24. Kan ada 24 jam nih. Nah, biasanya kalau misalnya buat nyebut yang kita gak tahu gitu ya, pembagiannya gimana, biasanya pakainya yang itu gitu. Jadi, angka dasar atau angkanya gitu, atau jamnya, ditambah nalika. Kan kalau misalnya kalian, apa namanya, pakai sistem atau bahasa HP-nya yang pakai bahasa Thailand, itu tuh kan kadang ditulisnya tuh misalnya nih 15.00 misalnya ya. Sorry. Kita ini dulu. Kalau misalnya di HP yang kalian pakai bahasanya Thailand kan biasanya ini ya. Ada misalnya nih 15.00 nonu titik kayak gini nih ya. Nah, ini tuh dibacanya yang tadi ya, nalika atau artinya tuh jam. Nah, terus mong tuh artinya apa? Sama, mong juga artinya jam, cuma dia tuh kayak pembagiannya. Jadi misalnya tadi buat dari jam 1 sampai jam apa? Jam 5 pagi kan disebutnya tineng. Tapi kalau misalnya dari jam 6 dan seterusnya, misalnya nih, ada yang pakai mong gitu ya. Mong itu artinya jam. Terus yang cua mong itu artinya apa? Ada satu lagi ini ya, Chang, sorry, Chua Chuamong. Ini artinya apa? Sama artinya jam, cuma dia tuh kayak buat ngitung kayak durasi gitu. Misalnya nih contoh, dari Bandung ke Jakarta tuh sekitar 3 jam. Nah ini pakainya Chuamong ya. Jadi kayak durasinya tuh sekitaran 3 jam. Pakainya Chuamong ya. Jadi ada mong artinya jam, ada nalika artinya jam juga, terus ada Chuamong artinya tuh jam, tapi dia tuh kayak buat ngitung durasi gitu ya. Contoh lagi apa ya? Eh dia maraton sekitar 1 jam gitu ya. Nah itu tuh pakainya Chuamong ya. Jadi dia tuh kayak buat ngukur durasinya gitu. 6 jam, 3 jam, kayak gitu-gitu ya. Chuamong. Ini ya guys ya. Chuamong. Gitu ya. Nalika. Tapi nalika juga ya bisa kalian kalau misalnya beli jam tangan nih. Itu tuh disebutnya juga nalika ya. Jam jam-jam kayak gitu yang bentuknya fisik, dia disebutnya nalika. Nalika ya. Nalika. Nanti kita bahas buat menit sama detik juga ya. Tapi kita bahas dulu aja buat pembagiannya dulu aja buat sekarang. Oke ya. Ini yang jam berapa tadi? Jam 1 sampai jam 5 pagi ya. Sama aja sih ya kalau misalnya di bahasa Indonesia juga kan kadang kita tuh nyebutnya jam jam 5 subuh kan ya. Jam apa lagi? Jam 10 siang, jam 10 pagi, sorry. Kalau misalnya jam 10 pagi kan dia tuh masih dipanggilnya pagi kan ya. Tapi ada beberapa yang nyebut siang juga. Cuma kayak umumnya kayaknya pakainya ini deh, pagi gitu. Oh, udah gak bisa dihapus guys ya. Ini ya buat apa namanya? Ini tuh buatnya penyebutannya. Dari jam 1 malam sampai jam 5 pagi itu dia pakainya ti ditambah angka dasar. Kemudian ada satu lagi nih eh dia pakainya Mong Chao. Mong Chao, dia tuh dari jam 6 sampai jam 11 siang ya. Nah, cuma di sini kan kalau misalnya kita lihat ada cuma satu doang nih. Misalnya ti sam kayak gini, tapi kenapa ini ada dua tuh? Nah, kalau misalnya buat yang ini dia tuh ada dua penyebutannya ya. Bisa disebut ininya kan angka nih.
angka 7. Nah, bisa angka 7 atau enggak ikut aturan yang tadi, tinggal aturannya tuh kalau misalnya yang ini, yang bawahnya angka dasar, misalnya 1, ini kan ada 5 jam tuh. 1, 2, 3, 4, 5 sampai jam 11 siang tuh ya. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 5 kan ya. Nah, bisa pakai angka dasar penyebutannya atau disebut aja buat yang pagi mah nih. Si angka 7-nya 7 โมง ช้า 8 โมง ช้า 9 โมง ช้า 10 โมง ช้า atau 11 โมง ช้า kayak gini ya. Jadi kalau misalnya tadi dia apa namanya, rumusnya atau cara penyebutannya ti ditambah angka dasar, kalau misalnya ini dia angka dasar dulu baru ditambah sama mong chao atau kayak kalau misalnya diartiin ya 7 jam pagi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita artiin ini kan agak kebalik gitu ya. Jam 7 pagi ya kalau misalnya di bahasa Indonesia. 7 pagi, 8 pagi, 9 pagi, 10 pagi, 11 pagi gitu ya. Nah, buat apa namanya? Tengah hari itu tuh tiang wan. Tiang wan ya, tapi kalau misalnya buat sehari-hari kadang mereka juga nyebutnya tiang dong ya. Kayak buat yang non formalnya gitu atau casualnya, guys. Ya. Apakah ada yang tanya, guys? Ada yang bingung nggak? Pembagian di bagian IM ini nih. Dari jam 1 pagi, sorry, sampai jam 12 siang. Ada yang masih bingung nggak? Coba diketik dulu nanti Kak Rinda atau Kak Julita mohon sampein ya. Soalnya aku nggak bisa lihat notif kalian, guys. Nih ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 โมง ช้า 7 โมง ช้า 8 โมง ช้า 9 โมง ช้า 10 โมง ช้า 11 โมง ช้า terus ada tiang wan atau tiang. Ada yang masih bingung kan, guys? Oh, nggak bisa dihapus ya. Kak Arinda masih bingung katanya Kak. Nih ya. Jadi kita ambil sederhana contoh dari bahasanya jam 5 apa ya? Jam 5 IM. 5 PM. Kita nyebutnya di bahasa Indonesia gimana? Coba di ini ya. Kak Rinda dijawab dulu aja. 5 PM atau jam 5 A.M itu tuh bahasa Indonesianya kita nyebutnya gimana? 5 subuh. Nah, di bahasa Thailand ada buat penyebutannya juga. Kalau misalnya kita nyebut jam 5 aja, dia tuh pakai angka terus nalika kan ya. Misalnya nih, jam 5. Ini kan yang bentuknya tuh sederhana banget kan, jam 5. Tapi kita tuh gak tahu jam 5 tuh pagi kah atau jam berapa gitu ya. Jam 5 gitu ya. Udah aja jam 5. Nah, kalau misalnya di bahasa Thailand nyebut yang 24 jam kayak gitu tuh sebutnya angka atau jamnya ditambah nalika. Kalau misalnya buat penyebutan kayak tadi jam 5 subuh, jam 11 malam atau jam apa lagi? Jam 5 sore. Nah, ini tuh ada penyebutannya gitu ya. Nah, buat yang pertama kita belajarnya dari yang IM dulu nih. Pertama ada T. T itu dia dipakainya dari jam 1 malam sampai jam 5 gitu ya. Misalnya ini kan ada apa ya namanya? Kayak polanya gitu ya. Polanya nih. Ditambah angka ini buat yang dari jam 1 sampai pagi. Tinggal ditambah aja nih 1, 2, kan ini ada 5 jam nih. Hitung aja 1, 2, 3, 4, ada 5 nih. 5 tuh. Jadi dia tinggal ditambah aja. Dia tambah angka dasar sesuai ininya gitu ya. Sesuai di mana dia mulainya gitu. Tambah 6 berarti jam 1 malam. Berarti jam 1 malam gitu ya. IM. Terus ada tisam. Ini kan kata itu dia buat penyebutan dari jam 1 sampai jam 5 kan. Jam 5 pagi. Tinggal ditambah angkanya sam, artinya kan 3.
Jadi jam ketiga gitu ya di bagian sana gitu, di bagian apa istilahnya? Kayak pagi gitu ya kalau di Indo. Cuma mereka tuh kan langsung dipukul rata nih. Kalau misalnya di kita kan pembagiannya kayak eh, jam yang malam itu tuh kan mulainya dari jam apa ya? Dari jam 8 lagi. Jam 7 sampai jam 3 atau ya ke 2 atau 3 3 tuh kan masih disebut malam tuh. Kalau misalnya jam 4, jam 5 itu tuh kan kayak kita biasanya bilangnya subuh gitu. Jam 4 subuh, jam 5 subuh, terus jam 6 sampai jam 10 kita panggilnya pagi gitu ya. Jam 10 pagi, jam 9, jam 7 pagi gitu ya. Dari jam 11 sampai jam 2 itu kan kita nyebutnya siang. Jam 11 siang, 12 siang, atau tengah hari gitu ya. Atau juga jam 2 siang. Nah, jam 3 sampai jam 5 atau jam 6 gitu ya. Kita nyebutnya ini kan, sore gitu atau petang. Jam 3 sore lah atau 4 sore lah, 5 sore gitu ya. Nah, itu tuh sama kayak gitu juga gitu buat pengaplikasiannya. Jadi ada penyebutan-penyebutannya gitu. Selain kita nyebut cuma jam 5, jam 6 atau Hanalika atau Yisip Nalika misalnya kayak gitu ya. Buat penyebutan-penyebutannya jamnya gitu. Nah, kalau misalnya bingung di bagian yang kedua, yang ini, dari jam 6 sampai jam 11 pagi, ini kan ada dua tuh, Song Mong Chao atau Pen Fung Chao. Ini tinggal dipilih aja pengennya yang mana gitu. Tapi biasanya ya, kalau misalnya aku dengar, mereka tuh lebih seringnya yang atas nih, sesuai angkanya gitu. Ini kan kalau misalnya dilihat ya, kalau misalnya buat yang IM, yang pagi sampai jam 12 siang, dia tuh dari angka dasar semua nih. Satu, tineng, tisong, tisam, tisi, tiha, tihok. Tihok lagi. Sorry, hokmong ya. Hokmong. Hok kan 6. Cet, mong chau, jam 7 pagi. Terus ada pet, artinya kan 8. Pet mong chau, artinya 8 pagi gitu. Kau mong chau, sip mong chau, tinggal angka 10 ditambah apa namanya pagi gitu ya. Jam 7 atau jam 8 pagi gitu. Tiang Wan, dia tuh kayak buat sehari-hari kadang disebutnya tiang gitu. Tiang Wan. Ini buat apa namanya? IM. Oke ya. Masih bingung kah? Kak, izin Kak. Berarti kalau misalnya kita buat dalam kalimat, misalnya saya makan jam 5 pagi misalnya, berarti Chan Kin Tiha gitu Kak Chai, crab. penggunaannya. Penggunaannya kayak gitu. Hmm. Jadi kayak buat kayak penyebutan kita lah gitu ya. Misalnya kita makan jam 5 subuh gitu. Nah, kayak gitu aja. Jadi ini ada penyebutannya di kalau misalnya di bahasa Thailand gitu, pembagian jamnya. Kayak gitu. Penyebutan jamnya gitu. Pocket tea, misalnya nih, pocket tea. Turn ki mong kap, biasanya apa namanya? Bangun jam berapa? Praman Hok Mong Chau, emang misalnya kayak gitu ya. Apa namanya? Kurang lebih jam apa kira-kira jam 6 pagi gitu. Kayak gitu. Sama kayak bahasa Indonesia. Tahu juga misalnya nih eh ketemu di jam apa? Di jam 8 malam. Nah, kita bahas nih. Kalau ya dari jam 1 siang sampai jam 12 malam. Ini ada warna-warnanya ya. Kalau misalnya mau di screenshot, screenshot dulu. Ini buat yang PM atau dari jam 1 sampai jam 12 malam. Ini ada warnanya tuh ya. Yang pertama kita bahas dulu nih. Aduh, pakai warna apa ya? Ini nyaru gak? Nah, enggak.
Oke, yang pertama ada Baimong. Baimong, seharusnya tuh ya, ini tuh disebutnya Bainemong, tapi nggak ada yang nyebut kayak gitu, jadi nggak ada angka dasarnya gitu. Nah, kita mulai dari jam 1 sampai jam 4 sore. Jam 4 sore. 1 sampai 4 sore. Aduh, ini banget guys, gak ada pen. Dia tuh disebutnya by by plus angka dasar ya, plus mong. Nah, kayak gini. Angka dasar tambah mong ya. Misalnya nih, by mong, by song mong, by sam mong, by si mong. Tapi kalau misalnya buat casualnya atau informalnya dia tuh bisa dihilangin si kata mongnya ya. Kayak by song, by sam, by si, by mong. Kayak gitu guys ya. Ini jadi jam 4 lagi. Jam 1 sampai jam 4 sore. Ada kata by bla 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 mong. Bla bla blanya itu si jamnya ya. Tapi ini juga dari angka dasar. Oke, lanjut ini ada mong yen. Dari jam 5 sampai jam 6 doang. Petang ya. Ha mong yen. Angka dasar. Angka ditambah mong yen. Sorry. Mong yen. Aduh, susah banget di sini guys. Hok mong yen. Ha mong yen. Jam 5 sore. Jam 6 sore. Nanti aku tulis orang di bawah. Kalau misalnya ini ya. Kalau misalnya ini gak jelas gitu. Terus ada ini. Satu lagi ya. Tum. Misalnya nung tum. Song tum. Itu dari jam 7 sampai jam 11 malam. Ini kan ada 5 jam juga tuh. 7. Mulainya dari angka 1. 1, 2, 3, 4, sama 5. Ini ya. Kalau misalnya buat yang ini dia tuh angka dasar ditambah tum. Ini buat dari jam 7 sampai jam 11 malam ya. Tinggal yang itu ya, yang jam 12 malamnya tiang kun. Tiang kun. Oke, ada yang bingung gak sih? Ini kalau misalnya kita tulis ya. Yang pertama tadi sorry. 1 sampai jam 5 pagi atau 1 sampai 5 PM. PM lagi. EM, AM ya. EM. Ya, betul. Betul. Sorry guys. AM. Dia angka apa sih? Ti. Ya Allah. Ti ditambah angka. Aku simbolnya pakai angka 0 ya. Ti ditambah angka. Nah, buat apa namanya? Dari angka ini ya. Angka 1 sampai angka 5. Pakai bahasa Thailand. Atau aku ini lagi. Kayak gini. Nggak terlalu besar ya. Jadi kayak kelihatan semua layarnya gitu. Kayak tadi jam 1 sampai jam 5. Sorry. 1 sampai 5 AM. Dia kata T ditambah angka dasar. Ini angka dasarnya kalau misalnya buat yang T, yang ini, sorry, aku bedain deh warnanya. Tapi ini sinyalnya kalian pada bagus gak? Jadi kelihatan gitu? Atau ada yang sinyalnya kurang bagus guys? Buat yang T dia dari angka Thailandnya ya. Dari angka neng, kokai lagi.
sampai H. Sorry, ini 4. H, angka satu, angka satu sampai angka 5 ya, bahasa Thailand. Terus dari jam 6 sampai jam 11 AM, dia pakainya angka angka dasar ditambah, aduh, tambah Mong. Bismillah, semoga kelihatan. Mong Chao. Ini bisa dari ini ya, buat susunannya dari angka 6 sampai 11 atau dari angka 1 sampai 5. Cuma kalau misalnya ya dari angka 1 sampai 5 tuh mulainya dari jam 7 ya. 7. Oke. Jam 1 siang sampai jam 4 siang atau PM. PM. Ini by angka dasar Mong. Oh, gak kuat. Ya gak ini guys. Aku kecilin lagi. By angka Mong. Nah, ini ya. Cuma kalau misalnya angka angka 1, jam 1 biasanya mereka bilangnya by Mong aja ya. Dari angka 1 sampai 4. 5, 6 PM, angka plus Mong Yen. Oh, Mong Yen. Dari angka 5 sampai 6 ya. Ini yang aku tulis di bawah tuh dia susunan angkanya ya, bahasa Thailandnya gitu. Ini kan kadang ada yang bingung gitu ya. Itu mulainya kita tuh nyebutnya tuh misalnya nih jam 20 PM. Itu tuh nyebutnya 20 atau angka 1 sampai 2-nya gitu. 1, 2, 3-nya gitu. Jadi ini yang bawah tuh nyebutnya angka 5 sampai 6 nih. Jadi kalau misalnya 6 PM berarti mulainya kan dari angka 5 nih. Oh, berarti Ha Mong Yen. Terus kalau misalnya 6 PM berarti Hok Mong Yen kayak gitu. Terus yang selanjutnya ada ini dari jam 7 sampai 11 PM. Dia tuh angka ditambah aku tandainnya pakai ini ya, nggak kuat guys, nggak muat maksudnya, bukan nggak kuat. Ini pakai kata "tum", mulainya dari angka 1 sampai 5. 7, ini kan mulainya dari angka 7 nih. Nah, berarti mulainya dari angka 1 buat penyebutannya. 7 malam berarti angka 1 tambah "tum" atau "neng tum". Kalau jam 4 lagi, jam 10 malam, kita lihat dulu nih, ini tuh angkanya kalau misalnya dari jam 7 tuh angkanya berapa? 1, 2, 3, oh 4 gitu ya. Jam 10 berarti si tum, 4 tum gitu. Terus jam 11 malam, kita lihat lagi nih. Jam 7, 8, 9, 10, 11, oh 5 berarti. 5 yang ini nih. Berarti tum. Kayak gitu ya. Ini buat pembagian jamnya. Terus tinggal ini tuh deh, yang Tiang Wan sama Tiang Kun. Tiang Wan, sorry, Wan atau Kun. Ini tengah hari atau tengah malam ya, gitu aja.
Oke, udah semuanya ya dibahas buat pembagian jamnya. Aku berhenti share layar ya.